calon dokter. Iya, insya Allah akhir tahun ini. Ya. Di ruangan ini banget. Jadi aku Wah, flashback banget dong ini. Hai to Glowers, ketemu lagi dengan Miss Weda. Saat ini kita kedatangan tamu spesial loh dari Angkatan Pertama SMP Nasional Plus Tunas Global. Saat ini kita bersama dengan Kak Faza. Hai guys. Hai Faza. Hai semuanya. Ya kan Miss Weda tuh cuma tahu Faza Angkatan Pertama. Ya. Apa dan bagaimana perkenalannya boleh Faza? Oh, oke, boleh. Hai semuanya, nama aku Faza. Aku dari Angkatan Pertama SMP Tuglo. Saat ini kegiatan aku mungkin sekarang lagi koas ya. Aku lagi koas di Padang. Oh, calon dokter. Iya, insya Allah akhir tahun ini. Kalau bisa Semoga lancar. doain. Nah, ya mungkin kegiatanku nggak jauh-jauh dari perkoasan ini sih. Jadi it's been 10 years ya. It's been 9 years sejak aku Actually, terakhir. 9 years, Terakhir aku kesini tuh udah 9 tahun. Mungkin aku sempet datang tapi nggak terlalu ingat, kayak kind of vague. Tapi ya ini udah lama banget ngelihat sekolah ini cuma dari depannya aja. Terus kayak pas aku masuk, it's still the same school I know. Wah, iya. Miss Weda tuh tahu Faza pas yang pertemuan alumni itu kemarin. Kan Oh, Faza bikin iya. video ya. Nggak bisa datang. Iya, gitu. Kemarin lagi di tuh angkatan Padang. pertama tuh berapa orang ya, 2 apa kalau nggak salah yang iya. hadir gitu Iya, kan. iya. Nah, dia baru Faza yang mana? Oh, Faza yang di video Miss, kata Miss Iya. Redi gitu. Oh, Iya. boleh lah. Wah, lagi tumben nih ke Depok. Ya, temen aku sempet ngefotoin juga sih itu foto aku ada di kegiatan. layar kayak. Ceritain dong Faza dulu awal-awal di sini Faza. Oke. Kita flashback nih ya. Masih inget nggak ya? Masih inget nggak? Pas Kayaknya tuh kamu ruangan kelasnya di mana, terus gurunya siapa aja, terus spot-spot yang jadi favorit kamu di sekolah ini di mana aja gitu. Oke. Kan yang aku ingat pas aku kelas 1, ruangan ini tuh, seingat aku ya, ruangan perpustakaan ini tuh jadi kelas 7 Challenger. Kan nama SMP-nya kan masih sama nggak, Mas? Masih. 7 Sekarang Challenger, ada 8 penambahan sih. Adventurer, 9 Discoverer kalau di aku. Mungkin yang lain udah ganti-ganti nama. Nah, jadi 7 Challenger tuh dulu di sini. Jadi Di ruangan ini ya? Di ruangan ini banget. Jadi aku Wah, flashback banget dong ini. iya, pas banget nih. Tapi pas aku buka sepatu tuh kerjaan aku juga suka apa sih? Biasanya duduk di ujung-ujung yang depan kelas ya. Jadi dari awal aja tuh aku udah nostalgia banget sih. Terus apa lagi ya? Jadi tuh karena aku nggak tahu sekarang rata-rata seangkatan berapa, Miss? Sekarang sudah ada yang 20 loh. Oke. Sudah ada 20, 21. Angkatan kamu berapa waktu itu? Oke, dulu aku 14. Aku cuma 7 cewek 7 cowok, jadi 14. Pas banget ya pembagiannya. Iya, memang kebetulan aja. Iya, nggak diatur gitu Jadi ya. 7 cewek 7 cowok. Jadi kalau misalkan dibilang kita ups and downs ya beneran bareng sih, Miss. Kayak kita udah tahu masing-masing orang-orangnya sifatnya kayak gimana. Jadi dan nama juga anak-anak juga ya, pasti ada waktunya kita kayak suka berantem segala macam. Jadi 3 tahun bareng iya, sih 3 tahun bareng. Terus kita juga wali kelasnya kan kita nggak ganti-ganti. Kita ada namanya Miss Eka, shout out Miss Eka. Miss Eka tuh dari kelas kita kelas 7 sampai kelas 9 tuh emang sama kita terus. Jadi kita juga ngerasa lebih Deket banget ya. Iya, deket banget sama Miss Eka. Terus selain Miss Eka juga ada guru-guru lain kayak ada Miss Niken, Miss Triadi, Miss Ella, Miss Yuni, dan guru-guru lain yang nggak bisa aku sebut karena sangat-sangat banyak gitu ya. Ya. It's such a nostalgia being here. Pelajaran favorit kamu apa? Aduh, Pas masa itu loh yang paling kamu seneng gitu pas belajar apa sih? harus aku sebut gak ya? Nanti ini. Enggak lah, pasti ada yang favorit kan. Aku suka semuanya, Ini pas tapi aku aku SMP paling suka atau SMP. sekarang? Pas SMP.
aku suka banget MTK. Oh, I see. Sebenarnya aku suka bahasa Inggris, tapi aku takut sama Miss Niken dulu. Aku takut sama Miss Niken dulu. Jadi, tapi aku suka Miss Niken karena emang dari dulu mungkin aku suka daily conversing in English. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris kan emang kadang aku Miss Niken tuh suka full English. Jadi ya jadinya ngelatih bahasa Inggris aku juga. Ya, sampai sekarang alhamdulillah aku juga emang suka banget ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi memang ya kesukaan itu ya, dia suka ilmu-ilmu yang sifatnya eksak dan pada akhirnya dia di kedokteran, Bu. Waduh, saya kan suka ada yang ini, ada alumni apa SD. Ketika ditanya dia memang suka menulis dari kelas 2 SD terus sampai sekarang dia jadi penulis. Tapi kamu sekolahnya di mana gitu, kuliahnya di mana? Di teknik gitu kan. Oh iya. Sangat bertolak belakang gitu. Apa yang menjadi pembelajaran secara akademis, apa yang menjadi hobinya dia gitu. Kalau kamu nih kayaknya relate banget ya. Kalau SMA-nya gimana? Aku tuh SMA-nya emang IPA. Oh iya. Jadi lurus ya. Aku suka juga IPA. Jadi pas SMA itu aku sukanya emang yang eksak-eksak yang kayak MTK, IPA. IPA-nya especially kayak biologi itu aku suka sama kimia. Tapi ya semakin kesini kan aku pas aku masuk ke dokteran kan ekspektasi aku juga yang kayak bakal eksak juga kan. Tapi ilmu kedokteran tuh juga berkembang tahun ke tahun tuh pasti ada aja kayak guideline baru yang harus kita ikutin. Jadi tuh nggak setetap MTK yang pasti pakai rumus nih udah langsung jadi. Udah pasti hasilnya itu gitu ya. Kalau kedokteran tuh pasti kayak berkembang terus. Jadi tuh agak-agak mungkin bikin aku dari awal itu agak-agak kewalahan dikit pas belajar di FK. Iya, I mean it passed. Tapi suatu pertanyaan tersendiri ya. Dari SMP memang kan kamu berarti minatnya ke ilmu-ilmu yang eksak ya. Terus pada akhirnya pada titik kapan kamu oke deh gue mau coba ini nih kedokteran gitu. Selain kedokteran waktu itu kamu pilih apa lagi? Biasanya kan ada 2 ya pilihan ya. Ya nggak sih? Oke. Aku sebenarnya ingat satu momen pas aku kelas 8 kalau nggak salah di sini Eight Adventurer. Itu kita ada loker masing-masing dan di depan loker kita itu kita disuruh tulis cita-cita kita atau kayak ya pokoknya kita masa depan kita mau jadi apa. Wish kamu lah. Wish aku. Tapi dulu tuh aku nggak mikirin banget ya. Jadi aku suka banget musik, aku suka banget nyanyi. Tapi ada side aku yang pengen coba alat musik gitu. Jadi kadang aku pernah coba main gitar. Ya walaupun nggak pandai-pandai banget ya, tapi kayak bisalah 1 atau 2 beberapa chord. Tapi dulu tuh pas aku SMP aku paling banget pengen jadi drummer. Jadi aku tulis di loker. Iya, aku jadi tulis di loker. Aku pengen jadi drummer. Aku taruh di loker aku terus udah aku nggak tahu yang lain tuh pada tulisnya mungkin yang lain ya. Tapi pas aku tulis aku pengen jadi drummer tuh nggak tahu ya membekas banget di aku sampai sekarang. Dan dulu tuh juga kita ada semacam jurnal ini. Mungkin ini ide dari wali kelas kita dulu, Miss Eka. Jadi kalau misalkan kita ada beberapa hal yang mau kita ceritain, kita tulis di jurnal. Nanti beliau jawab gitu di jurnal itu. Jadi aku suka cerita-cerita. Gitu ya, iya kayak dear diary tapi diary-nya ngejawab gitu. Jadi aku tulis lah seputar cita-cita aku karena ya namanya juga masih SMP jadi kan masih agak-agak labil ya soal masa depannya aku maunya gimana. Masih pengen ini, pengen itu. Aku masih pengen explore lagi gitu kan. Kadang kayak materi-materi di luar yang materi eksak tuh kayak IPS. Aku kan emang bukan yang nggak suka tapi emang nggak bisa aja gitu. Basic kayak materi-materi IPS tuh dulu aku emang agak-agak it's kind of like my weak side pas di SMP. Tapi karena guru-guru di Tuglo ini juga orangnya sangat-sangat interaktif ya. Jadi kalau misalkan kita belajar ya pasti kita bakal ngedalamin juga karena diajarin sama gurunya gitu. So ya itu salah satunya tadi kan drummer.
Terus trauma. Selain itu mungkin pas SMP tuh aku nggak ada kepikiran ke arah dokter sih awalnya. Aku nggak ada kepikiran, tapi pas SMA tuh memang mungkin udah sadar lah lihat prospek-prospek. Jadi SMP masih pingsan. Jadi tuh kayak SMP itu kita masih yang kayak main-main aja gitu. Maksudnya kita ngelihat ada beberapa hal yang bisa dijadiin pada saat itu, bisa aku jadiin cita-cita, tapi ujung-ujungnya mungkin jadinya semacam hobi. Maksudnya bukan sesuatu yang bisa aku fokusin solely on that. Terus pas di SMA mungkin karena udah dikasih briefing juga sama guru-guru di sana, dikasih lihat kampus-kampus, terus juga kan ada kayak kampus expo kayak sama kayak mungkin expo sekolah lainnya, dia kan memaparkan beberapa jurusan-jurusan sama prodi, jadi kita jadi lebih tahu, lebih bisa kita arahin kemana dan sesuai dengan minat sama bakat aku juga. So ya jadinya aku kepikiran ke kedokteran karena salah satu hal yang pengen aku lakuin dulu itu mungkin menjadi bermanfaat bagi orang-orang sekitar, itu nomor satu sih. Dan satu hal, aku punya adik dia sempet sakit berat, jadi pada saat itu tuh aku ngerasa nggak tahu ya, itu jadi satu mungkin trigger point aku ya. Jadi adik aku sempat sakit berat dan sejak itu aku jadi encourage lah buat mau ngebantu. Aku nggak mau ada adik-adik di sana yang ngalamin hal yang sama lagi kayak adik aku. Alhamdulillah adik aku udah sehat sih, udah sehat banget udah sehat banget. Udah sehat banget deh dia. Jadi aku nggak mau kayak adik-adik yang lain ngalamin hal yang sama kayak adik aku, dan aku juga nggak mau mungkin keluarga yang sakit itu emang beneran ya ini mensejahterakan keluarga-keluarga yang nggak mampu juga. Tuh kalau misalkan ada rezekinya sih pengen sih buat suatu organisasi atau kayak yayasan buat orang-orang yang nggak mampu. Oh iya. Sekarang sih ada banyak beberapa, terutama yang kanker gitu ada sih Miss Weda. Ini ya temukan bahwa mereka memberikan kayak semacam rumah singgah aja gitu loh. Free rumah singgah untuk banyak gitu. Karena kan kanker juga biaya besar gitu ya. Benar. Jadi paling tidak untuk makan, mereka nyuci, mereka bisa tidur, istirahat yang minimal sederhana terpenuhi lah, yang layak gitu kan. Benar, semoga cita-cita kamu yang ini didengar, dijabah ya. Amin. Ya kan? Iya. Nah, melanjutkan lagi. Pada akhirnya dari SMP, SMA, terus kamu terpikir untuk menjadi dokter, ya kan? Dokter di Fakultas Kedokteran di Pulau Jawa itu banyak. Kenapa kamu pilihnya di luar Pulau Jawa? Sebenarnya ada banyak faktor. Aku tuh sebenarnya aku ambil yang mana aja. Aku anaknya ya udah, aku kebetulan waktu itu hitung-hitungan kali ya, kalau di sini kemungkinannya berapa persen? Iya. Jadi aku udah dari awal tuh aku udah pasrah aja, yang penting daerah sini dan sini gitu. Jadi di antara yang daerah-daerah ini yang mau nerima aku, ya udah aku kesana gitu. Karena karena ada keluarga juga ya di Padang, jadi banyak juga keluarga yang bisa aku samperin. Jadi kalau misalkan ya biar aku nggak ngerasa sendiri banget lah kalau misalkan, karena Padang ini menurut aku jatuhnya ngerantau, tapi nggak banget, karena aku ada saudara jauh, maksudnya saudara jauhnya tuh jauh banget, yang ujung-ujungnya karena aku di sana aku jadi ya makin dekat sama saudara tersebut. Jadi ya emang gak enak sih jadi anak rantau karena jauh. Jadi kamu ngalamin kayak ngekos gitu ya? Iya, aku sebenarnya ada rumah keluarga, tapi kebetulan rumah keluarganya ini dia jauh dari pertama jauh dari kampus, ya, kedua jauh dari rumah sakit tempat aku koas. Jadi apalagi kalau koas itu ibaratnya kita harus standby terus kan, kalau misalkan ada apa-apa, kayak ada hal-hal mendadak tuh kita harus emang ada terus. Jadi
mau nggak mau ya aku ngekos di dekat rumah sakit. Jadi biar mudah ya. Nah, iya. bahas-bahas koas nih. Kan berseliweran tuh di FYP TikTok ya. Kalau modelnya yang apa sih? Dokter siapa tuh? Lupa deh, pokoknya ada sekelompok dokter muda tuh ya. Yang ada koas kali ini dia dinasnya di instalasi di unit UGD, terus nanti dia pindah ke puskesmas, terus pindah ke rawat anak gitu. Kamu ngalamin yang gitu-gitu gak sih? Apakah itu hanya konten apa Ihsan atau apa itu Ihsan ya? Apa itu realnya memang begitu? Itu seru banget. Itu dokter Ihsan tuh kayaknya memang karena dokter Ihsan yang lucu juga sih, jadi seru gitu. Dia sering dipanggilnya Ustaz dokter. Iya, karena suka ngasih ceramah juga kan. Aku juga follow tuh. Aku suka banyak follow TikToker yang dokter juga. Jadi kalau nggak salah nih beliau ini, aku nggak tahu beliau dokter umum atau dokter internship. Intinya beliau udah dokter. Sih. Oh, udah dokter ya. Jadi udah bukan bukan koas, ya, beda udah lagi. melewati ya masa itu. Jadi tahap-tahap. Kalau aku kan masih koas, jadi aku belum ada di tahap yang kayak jaga IGD yang beneran aku yang pegang sendiri, atau jaga bangsal rawat inap yang aku beneran pegang sendiri. Jadi mungkin struggle dokter Ihsan tuh belum aku ngerasain. Tapi kalau misalkan ditanya struggle seorang koas, mungkin aku bisa apa aja tuh? Akuin aku udah pernah ngerasain. Apa aja? Contohnya gitu. Banyak mungkin banyak kan, ada misalnya satu gitu. Satu jadi hal. siapa tahu nanti adik-adik itu glowers ini mungkin ya ada yang berminat menjadi dokter juga, jadi dia sudah menyiapkan diri gitu. Wih, ini tantangan nih, bukan hambatan jadinya kan. Iya, gak gampang tapi tetap bisa dijalani. Tapi ini sudah ada contohnya. Udah bisa sampai di tahap ini gitu. Waduh. Iya, alhamdulillah sih, Wis. Ya, jadi apa ya? Satu aja ceritain yang kira-kira menurut kamu tuh challenge banget di situ dan pada akhirnya you passed it gitu loh. Mungkin salah satunya jadi kita mungkin ada, jadi kalau koas itu kan ada stase-stasenya ya Mas. Jadi kita bisa di bedah, kita bisa di kebidanan, obgyn, atau di mata, kulit. Jadi itu perlu tahu semua. Iya, jadi rata-rata tuh kalau misalkan yang kecil atau yang ringan-ringan itu kita 1 bulan. Nanti kalau yang berat yang agak mayor kayak bedah, IPD, ya, penyakit dalam, obgyn itu rata-rata 2 bulan. Nah, pas aku ini yang paling aku ingat sih IPD namanya. Apa itu IPD? Ilmu penyakit dalam. Jadi penyakit dalam kita tuh sebagai koas kita ada hak untuk mewawancarai pasien. Jadi kita harus tahu juga riwayat penyakit pasien. Kita juga bisa mendiagnosis sendiri, tapi bukan kita yang ngucapin. Maksudnya bukan kita yang kasih diagnosisnya. Jadi kita bisa membuat diagnosis, tapi kita bisa diskusi sama residen. Jadi sana tuh ada residen juga, residen penyakit dalam, sama ada dokter-dokter spesialisnya, konsulen penyakit dalamnya. Nah di sana kita tuh setiap minggu tuh pasti ada namanya visitnya besar. Jadi kita emang beneran melaporkan pasien-pasien yang kita periksa gitu. Nah itu kalau misalkan mungkin satu pasien kita anamnesis wawancara atau kita pemeriksaan fisik satu pasien secara menyeluruh kan ya mungkin nggak seberat itu. Tapi masalahnya saat itu dalam satu siklus aku setengahnya itu lagi dinas daerah di luar kota. Jadi yang normalnya aku satu megang berapa orang? Satu siklus tuh rata-rata 45 orang. Jadi sisanya 20-an. Jadi saat itu yang awalnya aku seharusnya megang 2 sampai 3 pasien mungkin ya, paling banyak mungkin 4. Aku jadinya megang 10. Aku jadinya megang 10. Ngeri-ngeri sedap tuh ya? Ngeri-ngeri sedap banget wis. Jadi aku megang 10 dan aku dinas. Jadi kita terlepas itu juga kita juga ada dinas. Aku dinas H-1 visitenya. Jadi aku saat itu aku dinas, aku melakukan dinas, bantu-bantu juga periksa pasien juga. 10-10-nya secara menyeluruh. Terus ada namanya status yang harus aku tulis juga.
buat ya maksudnya buat data pasien. Jadi sebenarnya mempermudah juga, tapi kan kadang ada juga yang jadi persyaratan. Jadi aku harus juga tulis. Jadi dalam satu hari itu aku beneran full day aku nggak tidur. Itu emang ini sih salah satu one of the biggest struggles. Iya, biasa 3, 4 terus ini 10. Iya, jadi langsung banget ya. 3 kali lipat gitu. 3 kali lipat aku jadi ini banget sih. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang bisa aku tangkap dari sana. Kayak pertama about time management. Kayaknya emang dari sana tuh kita jadi lebih belajar bahwa time management tuh sangat-sangat penting gitu dalam hidup kita, terlepas dari ini persoalannya tentang visite atau mungkin tentang hidup kita. Jadi kita emang harus punya apa ya? Kalau skala prioritasnya, iya, skala prioritas, pengaturan waktunya. Kalau misalkan kita mungkin kita bukan tipikal orang-orang yang ini ya, orang-orang yang bisa mengatur. Itu kita bisa pakai yang semacam journaling atau ada, maksudnya kalau nggak suka nulis di buku, mungkin ada di device kita, HP kita atau tablet kita tuh kan ada notesnya, ya, ada notesnya atau ada apa namanya kayak kalender ya, reminder. Jadi menurut aku ternyata makin kesini tuh semakin penting gitu, karena beda ya kalau di SMP SMA kan kita punya kelas tuh terjadwal dan kita tuh pasti dari pagi sampai sore itu kan udah tertata kelas-kelas kita tuh. Hari ini tuh ada apa, terus nanti habis itu ada apa, kan kalau sekolah kan kayak gitu semua. Tapi semenjak kita masuk kuliah, semenjak kita masuk koas, mungkin kuliah kali ya, semenjak kita masuk kuliah itu kelas kita kan pilih sendiri. Iya. Kadang kan ada sistemnya yang milih sendiri. Ada yang sistemnya paketan, ada yang kita satu semester ini jatahnya berapa SKS, terus kita mau apa aja yang bisa diambil di semester itu. Jadi itu kan jatuhnya kita yang mengatur jadwal kita sendiri kan. Tapi emang kebetulan milih hari apa, jam berapa, mau seminggu berapa kali, itu kan depend on us gitu kan. Jadinya kita lebih udah mulai tuh ada sense of independensinya pas kita kuliah. Kebetulan pas aku kedokteran itu paketan. Jadi mungkin masih belum ada, tapi pas koas tuh kerasa kalau misalkan kita ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Kita ada hal yang harus kita atur gitu waktunya. Walaupun ujung-ujungnya juga kita datang pagi pulang sore juga sih. Jadi kayak apa ya? Itu sih yang bisa aku bilang diambil benang merahnya dari apa yang kamu alamin gitu. Iya. Walaupun aku nggak bisa relate yang soal kuliah ini karena yang sistem paketan, tapi rasa pas belajar praktek itu ya terasa banget ya bahwa pengaturan waktu, istilahnya time management itu harus benar-benar dijalankan tuh. Apalagi kita berhubungan dengan ya nyawa manusia kan. Iya. Itu luar biasa banget. Usia berapa kamu sekarang? 2024. Makanya usia segini tuh udah mikir sampai ke arah situ tuh udah. Jadi luar biasa ya. Aduh, tapi emang harus mulai start dari kecil. Udah mulai misalnya udah selesai koas, terus ada sumpah dokter, berarti kan di situ kamu udah mulai terus pengabdian dulu biasanya ya, internship ya, magang dulu. Long sekitar 2 tahun kan ya. Iya. Ya kan, terus habis itu kamu misalnya sepanjang jalan itu kamu praktek itu emang kepake banget gitu kan. Iya, jadi itu mungkin agak kagok di awal gitu kan. Tapi itu buat kedepannya itu bakal jadi membantu banget sih, insya Allah. Jadi tapi ini bukan yang nakut-nakutin ya, yang cerita aku tadi pas jadi dokter. Jadi itu emang salah satu struggle-nya. Maksudnya in reality juga being a doctor is not 9 to 5 job gitu. Maksudnya ada pas mungkin kalau misalkan spesialis ada ya, tapi kalau misalkan dokter umum tuh pasti semua akan melewati fase dimana kita bakal jadi dokter umm. Dan kalau jadi dokter dulu nggak mungkin langsung spesialis. Iya pasti itu dulu. Dan dokter umum itu it's a 24/7 job. It's a 24/7 job. Emang butuh
butuh mental dan fisik yang kuat, beneran dua-duanya tuh harus kuat. So I'm not trying to scare, tapi kalau misalkan ada mungkin ada beberapa hal yang mau dipertimbangin, ya pertimbanginlah hal-hal yang aku sebut tadi. Kalau misalkan mau. Jadi itu Glowers, pekerjaan itu banyak ya. Sebenarnya pekerjaan itu banyak ragamnya. Apa yang kita jalanin itu banyak ragamnya. Masing-masing mempunyai tantangannya tersendiri. Karena dari itu Glowers nanti ada yang ingin menjadi dokter sekalipun, ya jangan takut gitu kan. Setiap bidang tuh ada kok tantangannya, ada kok challenge-nya tersendiri ya, struggle-nya sendiri tuh ada gitu loh. Dan akhirnya pun ya memang harus dihadapi, harus dilalui, dan ada nih bukti nyatanya tuh ada gitu kan. Jadi malu juga kalau misalnya. Jadi ada gitu. Itu sangat seru loh gitu. Nah, kita balik lagi nih ya. Kilas balik lagi setelah bercerita tentang kehidupan koas kamu ya. Balik lagi kita happy ke masa kamu SMP nih. Iya kan? Iya. Itu kan kalau kita lihat apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikir, apa yang kamu jalani sama teman-teman saat SMP tuh nggak pernah kepikir akan kamu bisa sampai sejauh ini kan? Iya, sore ya nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran akan sampai sejauh ini, dan akan kamu bisa menjalaninya secara konsisten gitu kan? Kalau nggak konsisten nggak akan bisa sampai koas loh. Untuk kedokteran, ya kan? Aku mencoba untuk konsisten. Susah tapi memang harus dilalui. Jadi ya alhamdulillah sih. Jadi kan SMP aku nggak ada kepikiran sama sekali ke arah pengen jadi dokter. Kalau pengen jadi drummer kok jadi dokter terus bisa konsisten di situ. Iya. Tapi kan dari sana kan emang aku udah yang kepikiran buat learning yang exact itu kan dari sana ya, IPA. Jadi itu pasti aku udah kepikiran kayak ya, memang basic dari SMP. Lagi bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggris aku tuh lebih suka, aku nggak suka teknikalnya, tapi aku suka speakingnya. Kalau teknikalnya kayak yang grammarnya gitu, verb one, verb two, gitu-gitu. Menurut aku itu kan teknikal banget ya, ada teorinya. Bahasanya, aku kurang suka. Jadi emang maksudnya buat daily conversing nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan buat dipelajari secara mendalam kayak linguistik itu aku mungkin nggak bisa ya. Jadi IPA, MTK, dua ini yang harus aku, dan prospeknya luas juga kan, maksudnya ada teknik dan teknik terus apa lagi ada. Ya kalau dari IPA sebenarnya bisa cakupannya jauh banget tuh, bisa lebih luas lah dibandingkan kalau yang dari IPS ya. Jadi bisa banyak geografi lah masuk ke situ ya. Jadi menurutku pas dari awal tuh aku udah yang kayak kepikiran juga, maksudnya ini mau ke arah mana nih akunya. Jadi tapi mumpung baru masuk SMA, jadi kayak yang ya udah deh nanti dulu lihat lagi gitu kan. Terus ada campus fair juga, jadi lebih terbuka, baru deh aku pikiran sama sekali pas SMP itu beneran emang pikirannya mungkin yang paling aku pusingin pas SMP apa? UN. Sekarang nggak ada UN, adanya US, tapi mereka punya final project. Oh, I see. Jadi kayak final projectnya ngapain, Mas? Jadi kayak skripsi, mereka harus presentasikan kepada guru penguji. Keren tau. Skripsi sudah jadi. Mereka udah bikin materi gitu ya, terus ada PPT-nya, jadi kayak rapot mereka harus presentasikan misalnya yang IPA, misalnya cara membuat tape gitu ya. Mereka prakteknya itu, mereka tuh harus bisa menjelaskan secara teorinya, dari teorinya, terus berapa lama mereka harus di lab, berapa lama menggunakan bahan ini, mereka menunggunya sampai berapa lama, terus di hari pertama, kedua, ketiga tuh jadinya seperti apa prosesnya itu. Mereka harus jelaskan. Maksudnya itu jatuhnya karya ilmiah juga ya, Miss? Jadi belajar karya ilmiah sejak ini. Ya bagus banget sih. Maksudnya kalau misalkan biasakan buat yang bikin karya ilmiah, kadang kagok juga kan kalau misalkan pas mungkin pas SMA atau pas kuliah itu agak-agak pusing juga kalau bikin karya ilmiah. Nah,
Iya sih. Aku baru kepikiran pas tadi pas Miss jelasin tentang cara bikin apa tadi tape apa? Mungkin salah satu hal yang paling memorable aku pas di Tunas Global itu, aku lupa kelasnya apa, tapi kerjaan kita tuh cooking. Aku suka banget. Oh ya. Iya. Aku ingat aku bikin apa sih namanya? Onde apa? Yang bukan onde apa sih yang bulat kenyal ada kelapanya. Apa sih? Aduh lupa. Klepon ya, bikin klepon. Bikin klepon iya, terus bikin makanan-makanan lain iya, bikin apa namanya? Cheesecake ice cream, Oreo cheesecake ice cream iya. Itu kelas apa ya? Aku lupa banget. Udah nggak ada ding sekarang. Iya, jadi kerjaan kita tuh masak terus Miss, dan di depan ya, di hall depan ini kerjaannya jadi gelar meja, bawa kompor portable, ya kita masak terus nanti udah hasilnya nanti ditunjukin, dan itu jadi project juga, jatuhnya jadi project, terus nanti dibikin semacam nggak tahu sih, bikin laporan kali ya. Aku masih samar-samar ingat ya, tapi laporannya pasti ya kalau misalkan kayak project gitu. Terus nanti dijelasin ke depan kayak ya itu seru banget sih. Aku suka banget kalau misalkan yang seputar pelajaran-pelajaran interaktif di Tuklo tuh seru-seru gitu habis ya. Masih kok sampai sekarang. Oh iya. Masih ya. Ya yang model-model itu enggak bisa ditanya nanti ya sama adik-adik itu yang lagi ada duduk-duduk di pojokan situ. Ya. Terus aktif ada kok sekarang, semakin banyak lagi sih sebenarnya untuk aktivitas Tuglo. Nanti Miss Weda juga mau ajak Faza school tour lagi nih, lihat udah banyak perubahannya sebenarnya. Ya, terus nanti ngobrol ya tadi Mr. Yadi juga sudah hai gitu ya. Oh ya. Iya, pengen ngajak ngobrol Faza lagi gitu. Buru-buru ada Miss Niken, ada Miss Ella, ada Miss Yuni. Gitu ya. Nah, nostalgia sih. Sebagai angkatan yang pertama, Miss Weda tuh tadi lupa nanya, angkatan pertama tuh namanya siapa? Nama angkatannya ingat ya? Ayo. Waduh. Abi Satya. Aku akhirnya apa ya? Abi Satya. Oh my gosh, I'm sorry I forgot. Tapi namanya sangat-sangat ini sih ya. Dia ada maknanya gitu. Tapi aku. Kalau maknanya masih inget nggak? Nggak. Ada Abi Satya apa ya? Pasti ada. Ntar tanya Miss Riyadi ya. Itu PR dari Miss Weda ya. PR aku hari ini. Aku akan mengingat kembali. Harus rewind lagi memorinya ya. Saking lamanya aku udah 9 tahun udah harap makro. Terus tadi Miss Riyadi tuh ada cerita ya. Miss kalau nggak salah Faza itu termasuk yang King and Queen-nya pada saat itu graduation. Iya gak sih? Iya. Pada masanya itu pada masanya apa? Kayaknya dia yang salah satu yang datang pas alumni deh. Soalnya ini dia siapa? Namanya Aaron. Oh, Aaron. Iya, dia kayaknya Charlotte Aaron. Ya, jadi itu pas King and Queen-nya emang aku nggak tahu juga sih kenapa aku dipilih jadi Queen. Terus aku nggak. Ya itu kan hasil pemilihan dari guru-guru teman-teman. Oh, I see. Emang nggak banyak ya. Tahu ya. Aku juga nggak tahu ya. Karena kita nggak ada yang kayak milih-milih sendiri sih. Maksudnya yang diantara kita ya. Jadi ya udah. Aku I feel honored though. Thank you. Terus nih ya, jujur ya, di angkatan kamu, udah mulai ada kayak cinta-cintaan gitu nggak sih? Monyet. Iya, udah ada yang gitu juga. Ada aja. Ada kelas gitu. Kalau kakak kelas nggak mungkin karena kamu yang paling tua kan. Ada kelas aku nggak ingat ya. Atau teman sekelas gitu ya. Tapi teman sekelas ada beberapa yang. Apalagi pas kan ya 7 laki 7 perempuan. Bukan double date lagi ya, 7 date. Iya 7 dates. Ya gitu, jadi ya karena. Itu masih seru banget tuh kalau banyak, maksudnya
antara yang cowok ceweknya tuh proporsional gitu ya jumlahnya. Kalau angkatan kelas Miss Weda kan waktu itu dari berapa 18 ceweknya tuh cuma 5. Sisanya cowok gitu. Oke, itu banyak. Jadi tuh kadang suka ya keributan antara cowok dan cewek itu tidak terelakkan banget gitu karena cewek ngerasa nggak banyak temen gitu kan. Iya. Ceweknya mana berlima juga gitu. Kita ya bertujuh juga. Sebenarnya kita ber-14 aja tuh kayak udah yang kayak ini banget sih, maksudnya udah sangat-sangat intimate gitu. Satu kelas 14 tuh intimate banget, jadi kita udah tahu nih kelakuan masing-masing ini kayak gimana nih dulu pas SMP. Bandel-bandelnya nih pas zaman SMP nih pasti udah tahu semua sih. Ya tapi ya alhamdulillah mungkin ada beberapa teman-teman aku yang aku masih catch up. Tapi ya kebanyakan aku cuma yang kayak ngelihat dari Instagram, kan masih follow-followan gitu kan, Instagram atau mungkin TikTok adalah ya itulah. Jadi aku lihat mereka juga udah punya kehidupan masing-masing kan, dan ya pasti yang zaman-zaman mereka yang buruk, mungkin yang nggak mengenakan itu udah berlalu. Ya, aku pun juga aku nggak terlepas juga karena pasti aku ada aja sisi-sisi yang bandel juga dulu. Sisi bocahnya gitu. Ya kan SMP itu masa-masa istilahnya ya dibilang anak udah kayaknya bukan gitu, mereka udah gak mau dibilang anak, tapi dibilang yang remaja banget ya juga belum gitu kan, remaja muda. Iya, masih persiapan masa remaja masih very rebellious, sangat-sangat rebellious. Jadi kayak apa aja di ini masih penasaran, kepoan, curious, very rebel. Ini ada satu lagi nih ya. Apa tuh, Miss? Kan biasa ya Miss Weda kalau mau ketemu narasumber gitu nanya-nanya, itu kan Miss Weda harus kumpulin bahan-bahan dulu, kumpulin data-data dulu gitu ya. Ada satu nih dari Mr. Yadi yang menurut Miss Weda tuh cukup menarik, apalagi ya. Dan kayaknya apa ya, itu harus dibuktikan nih. Oke, Miss, karena Faza lah, makanya kita ada yang namanya Tunas Global Got Talent. Kamu masih ingat sih? Tapi dulu tuh sempet ada yang kita emang beneran unjuk bakat, dan unjuk bakat itu macam-macam. Dulu tuh yang aku ingat ya, kita tuh kita pernah nge-cover dance, pernah nyanyi-nyanyi juga. Aku pernah nyanyi duet bareng temanku. Ada juga dulu tuh dance yang lagi ngetren banget itu shuffling. Kayak shuffle ya, cowok-cowok tuh kayak kalau bisa nge-shuffle kayak keren banget gitu dulu. Dan ya udah, aku nggak tahu sekarang apa idenya, tapi kayak ya yang kayak gitu-gitu. Terus ya aku juga suka nyanyi, dan dulu tuh juga ada satu ekskul yang aku ikutin, ekskul idenya Pak Kadek. Gambar? No. Perkusi. Ya. Apa nama ininya? Recycle percussion. Recycle percussion ya. Jadi kan pakai yang ember ya. Masih lombanya itu masih sampai sekarang. Mungkin nanti kalau kamu pas lagi di Depok lagi gitu ya. Nanti kalau pas ada masanya itu ya datang lagi lah gitu. Siapa tahu alumni bisa bikin grup percussion sendiri gitu, latihan lagi, terus perform lah gitu loh, perform aja buat having fun aja gitu ya. Terus nih ada ini, jadi Tunas Global Got Talent itu dari kamu. Nah awalnya tuh dari kamu, kata Mr. Yadi, boleh dong kita Glowers ya dengerin Faza bernyanyi. Aduh, apa ya lagu yang lagi hype sekarang, lagi hype. Nih, yang adik aku suka nyanyi aja deh. Boleh. Apa judulnya, selalu ada di nadimu? Apa lagunya Jumbo? Lagunya Jumbo, boleh. Iya, tuh Glowers sebagai closing kita dengerin Faza bernyanyi ya. Aduh, bismillah deh. Agak-agak Terus suaranya jadinya.
turn. Oke. Oke. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luahkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua takkan tersia usai kau takut pada keras dunia. I did my best walaupun gak maksimal. I did my best. Aku grogi banget. Tapi itu keren. Karena gak bisa nyanyi. Itu yang keren. penting pede dulu sih. Itu. Ya, sebagai penutup, To Glowers, apapun yang kamu ingin gapai, apapun yang ingin kamu cita-citakan, belajar untuk konsisten di situ dan mulai membuat skala prioritas. Yes, Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.